ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua golongan. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha, kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun." Apakah orang yang tadinya dia bangkai, dia mayat, kemudian kami hidupkan dia, lalu kami jadikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Demikianlah diperhias sesuatu itu kepada orang-orang kafir sehingga mereka tetap berada di atas amalan-amalan kejelekan mereka. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia ada dua golongan. Ada orang-orang yang hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Mungkin tadinya dia dianggap mayat di dalam pandangan syariat, tetapi Allah menghidupkannya setelah itu dan diberi untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Dan yang kedua, ada orang yang dia mayat di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya. Inilah penjelasan tentang sebuah hakikat di dalam kehidupan dunia ini yang mungkin banyak dari kita lalai di dalam memikirkannya, mencermatinya, dan memperhatikan di mana posisi dan kedudukan kita di antara dua hal ini. Agama Islam yang mulia ini adalah agama yang menampakkan segala sesuatu dengan sangat jelasnya. Karena itu di surah Al-Fatihah kita diminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami menuju kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lalu dirinci apa jalan yang lurus itu? Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat terhadap mereka. Kemudian kelurusan jalan ini lebih terang lagi karena diingatkan ada dua jalan yang menyimpang di kanan dan di kirinya, yang
Siapa yang keluar dari jalan, dia pasti masuk kepada dua golongan yang dicela ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan pula orang-orang yang disesatkan. Al-Quranul Karim disebut dengan Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya supaya menjadi peringatan bagi semesta alam. Dinamakan Al-Furqan karena Al-Quran membedakan antara kegelapan dan cahaya, membedakan antara kehidupan dan kematian, membedakan antara kebenaran dan kebatilan, membedakan antara kekufuran dan keimanan, membedakan antara penduduk neraka dan penduduk sorga, membedakan antara orang yang berjalan di kanan dan berjalan di kiri. Al-Quran ini membedakan segala hal, segala perkara yang dengannya seorang itu bisa jelas kemana arahnya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya, dan apa hal yang bisa mengeluarkannya dari jalan, membawanya ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, "Wa Muhammadun farqun bainan nas." Nabi Muhammad itu memecah manusia. Artinya Nabi Muhammad memperjelas di antara manusia itu siapa yang berada di atas jalan yang lurus dan siapa yang tidak berada di atas jalan yang lurus, siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Dan ini adalah agama seluruh nabi dan seluruh rasul, karena mereka memang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerangkan jalan yang mengantar kepada kebahagiaan, jalan ke negeri akhirat dengan sejelas-jelasnya, tapi juga mengingatkan jalan yang bisa membahayakan, jalan yang dilarang agar supaya kita menghindarinya dengan sejauh-jauhnya dan jangan mendekatinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib pula atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Maka ini banyak makna di dalam Al-Quran yang menunjukkan kaidah besar di dalam beragama ini. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang tadinya dia dianggap mayat, kemudian Allah menghidupkannya, dihidupkan dengan ilmu, dihidupkan dengan keimanan, diberi cahaya, dia berjalan di tengah manusia menerangi. Ini satu golongan. Golongan yang kedua, dia mayat dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya. Tidak mau keluar darinya. Para ulama ahli tafsir secara umum mengomentari ayat bahwa ini ayat turun terkait dengan dua orang yang berbeda jalan. Adapun siapa orangnya, itu beraneka ragam ucapan ahli tafsir. Ada yang mengatakan orang yang tadinya mayat dihidupkan itu adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Dia tadinya kafir, kemudian dia masuk Islam. Adapun yang mayat dia tidak mau keluar darinya, itu adalah Abu Jahal. Itu adalah Abu Jahal. Dari yang mengatakan bahwa yang dihidupkan itu adalah Umar bin Khattab, dan yang ridha dengan kematian itu adalah Abu Jahal. Dan yang berucap selain daripada itu, namun semuanya menunjukkan makna yang sama, bahwa kita harus betul-betul memperhatikan bahwa di dalam kehidupan ini manusia itu dibagi menjadi dua golongan. Orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, atau dia hakikatnya hanyalah seorang mayat yang sebelum dibangkitkan pun di hari akhirat dia sudah dihitung mayat di kehidupan dunia ini. Karena itu kata seorang ulama, wa fil jahli mautun li ahlihi. Untuk pada kejahilan itu terhitung kematian bagi orang yang berada di dalam kejahilan. Jasad-jasad mereka itu sudah terkubur sebelum masuk ke dalam kuburan. Kalau seseorang itu tidak hidup dengan ilmu agama, maka dia adalah orang yang mati. Sebelum hari kebangkitan pun
sebenarnya dia tidak memiliki kebangkitan. Sebab sama saja dibangkitkan maupun tidak, dia di dalam timbangan syar'i, di dalam penjelasan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang dianggap mayat tidak berjalan. Maka inilah sebuah makna di dalam kehidupan, garis pokok di dalam kehidupan yang harus kita perhatikan. Kemana kita berarah? Kemana kita berjalan? Kita ini tergolong kepada orang yang bergerak, beraktivitas. Apakah hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, ataukah mayat-mayat berjalan saja di dalam bahasa yang dipakai di ayat yang saya sebutkan tadi. Karena itu harus selalu kita perhatikan apa makna-makna kehidupan yang hakiki di dalam pandangan syariat itu. Kapan seorang itu dianggap sebagai orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Dan apa arti sebuah kehidupan itu? Supaya jangan dipahami bahwa kehidupan ini hanya sekedar waktu yang berjalan, berlalu, bergulir, datang kematian, kemudian tidak ada apapun setelah itu. Jangan dipahami bahwa kehidupan ini hanyalah seorang itu hidup, kemudian mati, tidak ada perhitungan setelahnya. Tidak seperti itu. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kalian dicipta begitu saja dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaina turja'un. Bagaimana kalian itu kafir kepada Allah, padahal dialah Allah yang dulunya mematikan kalian. Kita sebelum ditiupkan ruh di perut ibu, hukumnya mati. Kemudian Allah menghidupkan kita. Kemudian setelah lahir, besar, habis ajalnya, umurnya, rezekinya sudah selesai, maka dia dimatikan lagi. Kemudian setelah itu akan dihidupkan kembali di hari akhirat, dan disitulah kehidupan yang sebenarnya. Apakah dia kekal di sorga atau kekal di neraka? Karena di akhirat kelak hanya ada dua, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Maka apakah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu dianggap di dalam agama ini, dianggap di dalam syariat ini sebagai orang yang hidup? Dan bagaimana seorang itu bisa hidup dengan kehidupan yang sebenarnya? Saya akan bacakan beberapa ayat yang menerangkan makna dari kehidupan dan apa kehidupan yang sebenarnya itu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang salih, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang mukmin, orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan membuatnya hidup dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Sungguh kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah. Beraneka ragam bahasa para ulama ahli tafsir menjelaskan makna kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Iya, ada yang mengatakan qanaah, dia merasa cukup. Ada yang mengatakan dia selalu di dalam ketaatan, selalu di dalam kebaikan. Iya. Dan selainnya dari makna-makna yang dengannya seorang itu bahagia di kehidupan dunia maupun di akhiratnya. Tapi perlu diperhatikan bahwa di ayat ini pada teksnya disebutkan dua syarat. Bagi siapa yang menghendaki kehidupan yang baik, bagi siapa yang ingin hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, tidak digolongkan kepada mayat-mayat berjalan. Ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, dan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari kehidupan. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Dan memang kita dicipta untuk itu. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah itulah keimanan. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah itulah keimanan. Dan itulah
tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Pokok dari agama Islam ini, inti dasar dari agama yang merupakan agama seluruh nabi dan seluruh rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh aku telah mengutus pada setiap umat, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar setiap rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pokok agama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, keyakinan di dalam hati, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan dosa dan maksiat. Keimanan memiliki rukun-rukun. Rukun iman ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Keimanan itu memiliki cabang-cabang. Banyak dari cabang-cabang keimanan. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling bawahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Ini cabang-cabang keimanan ini, rukun-rukun iman dan cabang-cabangnya, siapa yang menjalaninya, itulah hal yang menyebabkan dia hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Betapa indahnya kehidupan itu tatkala seorang itu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya dari kehidupan itu. Kecuali dia hanya takut, ketika dia hanya takut kepada Allah semata, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan betapa indahnya kehidupan itu tatkala kecintaan seorang hamba hanya selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatinya hanya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya kehidupan itu tatkala seorang hamba itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencukupinya. Penjabaran dari keimanan sangat luas. Pada setiap sudut keimanan itu, di situ terdapat makna kebahagiaan hidup dan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, dari pokok yang menghidupkan seorang adalah beramal salih. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan. Amalan salih bagian dari keimanan, tapi dikhususkan di dalam penyebutan, karena amalan salih ini adalah hal yang paling dekat kepada seorang hamba, banyak berlalu bersamanya, dan termasuk perkara yang paling penting di dalam kehidupannya. Iya, amalan salih itu, kata para ulama, adalah amalan yang dibangun di atas 3 ketentuan. Ketentuan yang pertama, orang yang melakukan amalan salih ini adalah orang yang bertauhid kepada Allah, tidak pernah berbuat kesyirikan. Yang kedua, amalan salih dianggap sebagai amalan salih apabila dia ikhlas di dalam melakukan amalan itu. Dan syarat yang ketiga, amalan salih dianggap sebagai amalan salih apabila amalan salihnya dibangun di atas tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila 3 syarat ini terpenuhi, barulah amalan itu disebut sebagai amalan yang salih. Maka ini sebab yang kedua dari hal yang menghidupkan seorang hamba. Sangat lapang sekali bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan sangat terhampar sekali tuntunan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahan-lahan ketaatan, pintu-pintu ibadah, amalan-amalan salih sangat banyak sekali, tidak ada habisnya, dan kita tidak bisa melakukan semuanya. Dan pada amalan-amalan saleh tersebut, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan tentang makna kehidupan yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istijabalah kalian, jawablah
seruan Allah dan Rasulnya. Apabila kalian dipanggil kepada hal yang menghidupkan kalian. Ayat ini penegasan yang sangat penting sekali untuk kita semua, guna kita memahami apa makna agama dan syariat ini. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan panggilan keimanan. Ini adalah konsekuensi keimanan. Yang bergerak kepadanya yang sadar, itu adalah orang yang memiliki keimanan di hatinya. Istajibu, jawablah Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya memanggil kalian pada hal yang menghidupkan kalian, maka seluruh dari tuntunan agama, dari tuntunan syariat, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah hal yang menghidupkan kita. Karena itu, siapa yang ingin hidup dengan kehidupan yang sebenarnya, latihlah diri itu untuk berada di atas tuntunan-tuntunan Allah dan berada di atas syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Dan dari mana kehidupan yang sebenarnya? Adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai darinya. Maka keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah kematian dan hal yang bisa membawa kehancuran dan kematian untuk seseorang. Siapa yang tegar di atas tuntunan dan kejelasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pasti hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, supaya menjadi binasa orang yang menyimpang dari kejelasan dan petunjuk, dan menjadi hidup orang yang hidup di atas bayyina, di atas kejelasan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang menghidupkan seorang hamba. Dia bersegera cinta kepada agama, cinta kepada umat Islam, cinta kepada ketaatan dan kebaikan, cinta kepada hal-hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara sebab pokok dari hal yang menghidupkan seorang hamba, dia selalu memandang bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa lahu wa laib, walad darul akhiratu wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau dan permainan saya, dan kehidupan yang sebenarnya itulah kehidupan akhirat, andai kata mereka mengetahuinya. Maka seorang yang di dalam hatinya kehidupan akhirat terang benderang, kehidupan akhirat yang menjadi tujuan dan cita-citanya, kehidupan akhirat yang selalu dia pikirkan, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Beda dengan orang yang hidupnya hanya memikirkan dunia, seakan-akan dia akan kekal di dunia. Maka ini akan membawanya kepada orang-orang yang memilih kegelapan, orang-orang yang tidak mau keluar dari kegelapan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Karena itulah seorang muslim dan muslimah hendaknya selalu berfikir bagaimana dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan bekalnya untuk mencari akhiratnya. Walaupun di kehidupan dunia ini, dunia itu bisa dipakai sebagai wasilah yang menyambung kepada akhirat. Dunia juga adalah sebuah jalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dilarang untuk mencarinya pada hal yang baik, pada hal yang diperlukan, yang diizinkan. Namun asalnya seorang itu hidup untuk kehidupan akhiratnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Maka ini dari mana-mana yang agung, dari prinsip-prinsip yang besar, bagaimana seorang itu membangun kehidupan yang sebenarnya, dan bagaimana seorang menghindarkan dirinya jangan sampai masuk ke dalam golongan orang-orang yang dianggap sebagai mayat-mayat berjalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه. أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi itu sebelum tadinya bumi itu adalah bumi yang mati, gersang, tidak bisa tumbuh tumbuhan apapun. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat supaya kalian itu berfikir, supaya kalian memiliki akal. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang tandus gersang, diturunkan hujan, tumbuh darinya berbagai tanaman. Hati yang tadinya gersang, bahkan kadang batu lebih keras daripada batu, dia bisa hidup dengan keimanan, dengan tauhid, dengan ilmu agama. Seorang hamba di dalam kehidupannya ini telah digariskan untuknya jalan-jalan yang dengannya dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Tapi jalan tersebut perlu untuk dipelajari. Jalan tersebut kita perlu untuk melaluinya. Jangan berharap bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat tidak melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu telah ditegaskan harus melalui jalannya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menghendaki keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalannya, jangan berharap perahu itu tidak pernah berjalan di daratan. Segala sesuatu itu harus berjalan pada tempatnya. Maka jalan yang paling pokok yang mengantar kepada sebab-sebab kehidupan adalah seorang hamba mempelajari dari ilmu syariat, dari ilmu agama. Itulah yang bisa membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkannya dengan kehidupan yang sebenarnya dan menjadikannya sebagai orang yang hidup dengan segala makna kehidupan. Karena ilmu ini disebut ruh di dalam agama. Allah firman kepada nabinya, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Maka agama ini disebut sebagai ruh seorang hamba. Dengan ruh inilah dia hidup. Dengan itulah dia bisa berjalan dan bisa meraih apa-apa yang telah diterangkan dari sebab-sebab kehidupan. Maka di mana-mana umum yang hendaknya selalu kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Selalu kita perhatikan kemana kita berarah, kemana kita akan berakhir, dan bagaimana kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini hanya sekali saja, tidak berulang. Kesempatan hanya datang suatu saat, kemudian akan berakhir. Kehidupan dunia ini adalah tempat untuk beramal. Di akhirat adalah tempat hisab. Di belakang kehidupan dunia ini ada sakaratul maut. Setelah sakaratul maut ada kehidupan di alam kubur. Di alam kubur ada hari kebangkitan. Kemudian ada hari hisab. Kita semua akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan setiap yang kecil dan yang besar dari amalan yang kita lakukan. Maka hendaknya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan, melihat untuk dirinya apa yang dia telah siapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerangi kehidupan kita dengan kehidupan yang sebenarnya, membimbing kita di atas petunjuk dan cahaya, dan selalu memberikan kepada kita semua keindahan hidup dan istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas keislaman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas Islam dan sunnah ini di kehidupan dunia dengan kehidupan yang indah, dan membahagiakan kita di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadul karim. Thumma i'lamu rahimakumullah innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsihi
فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحبه وترضى وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا رحمن يا رحيم اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون